Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai ancaman di bidang ekonomi. Kelompok kami yang beranggotakan Saya Kafir Ratipangga. saya Karin Dewanggi, Saya Kunika Saramalia. saya Maharani Sasikartono, Saya Muhammad Habibul Faizin. Saya Raka Ramadan. Pengertian ancaman di bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi merupakan segala jenis usaha dan kegiatan, baik itu yang berasal dari luar maupun dalam negeri, yang dinilai mengancam dan membahayakan keamanan finansial serta pertumbuhan ekonomi nasional bangsa Indonesia. Ekonomi suatu negara menjadi tolak ukur kesejahteraan masyarakat dan kemajuan dari negara tersebut. Ancaman di bidang ekonomi menjadi suatu ancaman non-militer. Meskipun tidak terjadinya perang, ancaman ekonomi bisa mengganggu stabilitas suatu bangsa. Pasalnya, ekonomi menjadi kekuatan tawar-menawar di dunia internasional. Pada saat ini ekonomi suatu negara tidak dapat berdiri sendiri. Hal tersebut merupakan bukti nyata dari pengaruh globalisasi. Dapat dikatakan saat ini tidak ada lagi negara yang mempunyai kebijakan ekonomi yang tertutup dari pengaruh negara lainnya. Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan ketika negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegritas dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Untuk penyebab di bidang ekonomi, yang pertama adalah sistem ekonomi yang tidak jelas, yang kedua, kondisi politik dan hukum, yang ketiga, pembangunan infrastruktur, yang keempat, daya saing sumber daya manusia yang rendah, dan yang kelima, ketergantungan kepada negara yang maju. Untuk akibatnya adalah yang pertama, sulitnya investor menanamkan modal, baik investor dalam negeri maupun luar negeri. Yang kedua, infrastruktur yang tidak merata membuat beberapa daerah mengalami ketinggalan dan kegiatan ekonominya melambat. Yang ketiga, semakin sulitnya lapangan pekerjaan sehingga dapat mengakibatkan timbulnya kerawanan sosial yang akan mengakibatkan keancaman terhadap keamanan. Yang keempat, kadar peningkatan perekonomian menjadi terganggu. Bentuk ancaman perekonomian suatu negara. 1. Pengurangan subsidi kepada masyarakat. 2. Perekonomian digerakkan oleh pihak asing. 3. Permasalahan sektor keuangan. 4. Impor barang secara berlebihan. 5. Harga komoditi ekspor yang jatuh. 6. Embargo dari negara lain terhadap produk dalam negeri. 7. Kemiskinan dan pengangguran. 8. Daya saing rendah. 9. Kesediaan infrastruktur. 10. Globalisasi. Bentuk ancaman di bidang ekonomi yang sering terjadi yaitu pengangguran yang tinggi sangat berhubungan dengan kemiskinan. Inflasi, kenaikan harga barang yang terjadi secara terus-menerus akan mengakibatkan perubahan nilai uang terhadap mekanisme pasar. Infrastruktur, pembangunan infrastruktur harus merata di setiap daerah, menyesuaikan pada kebutuhan daerah tersebut. Kondisi infrastruktur yang tidak merata dan membuat ekonomi tidak stabil. Bergantung dengan impor. Jika barang-barang impor dari luar negeri lebih banyak beredar daripada barang dalam negeri, hal ini akan membuat ketergantungannya stok barang di dalam negeri. Hutang, dan yang terakhir ada korupsi. Korupsi menjadi salah satu PR besar Indonesia. Terlebih masih banyak pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi. Korupsi membuat melambatnya laju perekonomian suatu negara. Contoh kasus ancaman di bidang ekonomi. 1. Ada urgensi memperbaiki kuantitas dan kualitas pertumbuhan ekonomi. Indonesia mengalami pertumbuhan dengan rata-rata laju 5,27% dalam 2 dasawarsa terakhir, yaitu pada tahun 2000 hingga 2018. Namun, untuk keluar dari jebatan status negara berpendapatan menengah dan menjadi negara maju, laju pertumbuhan tersebut tidak cukup. Selain itu, Indonesia juga menghadapi masalah kualitas pertumbuhan ekonomi, sebab angka kemiskinan, ketimpangan sosial, dan pengangguran masih tinggi. 2. Ada dilema pertumbuhan ekonomi versus impor. Tingkat impor Indonesia masih tinggi. Hal ini dikarenakan output di sektor pertanian dan peternakan kian merendah. Sementara pertumbuhan penduduk, terutama kelas menengah, terus-menerus meningkat. 3. Ada ketidaksiapan menghadapi revolusi industri. Wacana revolusi industri tidak dilakukan dengan perencanaan matang. Hal ini disebabkan oleh perencanaan mendasar mengenai apa yang perlu dikembangkan di sektor prioritas dan tidak ada perencanaan infrastruktur dasar industri.
4. Inkonsistensi kebijakan subsidi energi. Pada tahun 2015, subsidi energi dipangkas hingga 65,16% menjadi Rp119 triliun. Penurunan subsidi terus berlanjut pada 2016 dan 2017. Namun pada tahun 2018, subsidi energi kembali melonjak hingga 57% dan tahun 2019 naik lagi 4,23%. Yang kelima, ada kinerja pajak rendah sementara rasio utang kian meningkat. Penerimaan pajak yang tidak optimal juga tercermin dari shortfall pajak yang masih terjadi. Sementara peningkatan rasio utang terhadap PDB berbanding terbalik dengan tax ratio. Yang terakhir ada dana desa bermasalah. Alokasi dana desa terus meningkat jadi Rp20,8 triliun menjadi Rp70 triliun tahun ini. Proporsi dana desa terhadap transfer ke daerah juga terus naik dari 3,45% menjadi 8,47%. Namun, IDEF mencatat kenaikan dana tersebut tidak berbanding lurus dengan peningkatan indikator sosial di pedesaan. Ancaman di bidang ekonomi, pengaruh negatif globalisasi ekonomi. Yang pertama, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri. 2. Cepat atau lambat, perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. 3. Timbulnya kesenjangan sosial yang tajam akibat dari adanya persaingan bebas. 4. Subsidi semakin berkurang. 5. Memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Strategi mengatasi ancaman ekonomi. 1. Sistem ekonomi dapat dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik. 2. Tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti Bank Dunia, IMF, atau WTO. 3. Mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk sama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan tutur kata yang tidak terkata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.